Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, Alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik ya. Oke, untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Ayo, Nak Ronaldi Tarigan pimpin doanya ya. Baik, Pak. Marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban robba wa bil wabil islami islami dinah wa bi wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni warzuqni fahma wa fahma amalan wa salihan. amalan saliha. Amin. Berapa? Baik, terima kasih buat Ananda Ronaldi telah memimpin doanya. Ayo kita lihat link kita apakah semuanya hadir pada hari ini. Nggak hadir, Pak, kawan saya. Hadir. Siapa yang nggak hadir? Ada Ridho Rezeki, Pak. Sakit, Pak. Kalau begitu nanti sepulang sekolah yang dekat rumahnya mohon nanti kunjungi ya. Ya, Pak. Nah, supaya tuh rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Mari kita nyanyikan lagu nasional secara bersama-sama ya. Baik, Pak. Tidak terlupakan kenang Tersenang selama selama hidupku. hidupku. Biarkan saya Hijau hidup takkan dan hilang di kalbuku. hilang Tanahku yang ingin engkau ku ku hargai. Oke, terima kasih semuanya. Itu dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat tuh video sing berikut ini. Rapikan aja sekali itu semuanya. Rapikan dulu. Oke, dari video tadi, apa yang kalian orang yang berdoa.
Orang yang berdoa, ya benar. Ada lagi? Nangis, Ih, Pak, kasih barang kasih. Menangis. Kenapa dia menangis? karena ingatnya dosa-dosanya sudah lampau, Pak. Ya, ingat dengan dosa-dosanya yang masa lampau. Nah, video tadi ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak tanya dulu. Pada pembelajaran minggu lalu, kita belajar tentang Islam. Islam. Rukun Islam. Ya, ada berapa rukun 5, Islam? Pak. 5, Pak. Ada 5. Coba Esra, rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua itu sholat fardu, Pak. Ya, sholat fardu. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat Esra. Pembelajaran hari ini yaitu kita masuk pada bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, siapa yang tadi pagi? Saya, Pak. Ya, Ronaldi. Apa yang kamu rasakan setelah sholat subuh? Saya merasa kedinginan, Pak. Merasa Sholat kedinginan. subuh. Iya, diary dingin ya. Iya, Pak. Lain itu apa yang kamu rasakan? Sejukan, Pak. Ketenangan hati. Oh ya, setelah sholat subuh merasa ketenangan hati. Selanjutnya, apa manfaat zikir yang biasa kalian rasakan? Ayo, Uni. Iya, Pak. Kira-kira ya, apa manfaat zikir yang biasa kalian rasakan? Menurut saya, Pak, zikir itu menenangkan hati, menghilangkan rasa risau, Pak. Ya, semua jawabannya benar. Beri tepuk tangan dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Sebelumnya Bapak tanya dulu, mengapa sholat dan zikir disebut sebagai ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ayo, Cipa, Capa Prima Capa, ayo jawab. Halo Pak. Ya, coba mengapa sholat dan zikir disebut sebagai ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nggak tahu aku Pak. Apa jawabnya Pak? Saya, Pak. Siapa yang bisa? Uni, Saya, Pak. Uni. Saya, Pak, yang pertama, mengapa sholat dan zikir disebut sebagai ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nah, itulah manfaat sholat dan zikir, Pak. Karena kan sholat dan zikir ini bentuk kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat sama Allah, kan pasti kita lupa untuk berbuat keji itu, Pak. Takut gitu, Pak. Oke, bagus sekali jawaban Uni. Beri tepuk tangan. Benar ya, kita kalau sering sholat atau istiqomah sholat dan zikir, kita merasa diawasi oleh Allah sehingga kita menghindari perilaku keji dan mungkar. Mungkar. Oke, selanjutnya apa saja contoh nyata dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan pemahaman sholat dan zikir? Esra. Kurang Kurang tahu. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, ayo jawab. Jujur menjaga ucapan itu, Pak. Bagus sekali ya, Sah ya. Udah banyak belajar kamu ya. Beri Iya, tepuk Pak. tangan dulu. Oke. Mari kita
menambah pemahaman pada materi ini, mari kita menonton dulu video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Hari ini kita belajar di kelas 7 SMP bab 3 dengan judul Mengenai Salat dan Zikir dalam Kehidupan bersama Bapak Agus Saputra. Oke, langsung saja. Video pembelajaran ini ya. 1. Makna salat. Secara bahasa salat artinya adalah doa. Adapun secara istilah adalah salat merupakan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang menjadi tiang agama dan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan salat, seakan-akan ia merobohkan agama. Allah berfirman, wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ar-raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. 2. Manfaat salat. 1. Salat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan kesabaran dan ketenangan jiwa. Keempat, membantu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, zikir, itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat yang dilakukan dengan khusyuk membentuk kesadaran spiritual yang kuat. Setiap gerakan dan bacaan dalam salat mengajarkan nilai disiplin, kebersihan hati, dan tanggung jawab untuk meninggalkan perilaku buruk. 3. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu zikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Zikir adalah kegiatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Zikir adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesarannya, dan memohon petunjuk dalam kehidupan. Oke, sebelum kita membahas video yang Bapak tunjukkan tadi, Bapak bagi dulu kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok visual, kelompok kedua, kelompok auditori, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Sekarang Bapak tanya dulu untuk kelompok visual yang diketuai oleh Siti Aisyah. Apa pembelajaran yang dapat kamu ambil dari video tadi? Bentar ya, Pak. Seorang siswa bernama Ali sering malas sholat, Pak. Akibatnya ia menjadi tidak disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Temannya juga mengajaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, Pak. Oke, lanjut ke kelompok auditori. Uni, dari video tadi apa yang kamu dapat pelajarannya? Jadi Pak, dari video tadi yang saya tahu bahwasannya zikir itu membuat hati kita lebih tenang, Pak. Dan zikir itu adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan Allah, mengingat kebesarannya gitu, Pak. Oke, bagus jawabannya. Lanjut kelompok yang ketiga, kinestetik, yaitu Ronaldi. Apa pelajaran yang dapat diambil? Ya Pak, kalau dari pelajaran yang saya lihat Pak, di situ kita harus sholat, kita harus zikir, dan dengan keduanya kita bisa menenangkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jawabannya untuk semua kelompok bagus ya. Beri tepuk tangan dulu. Jadi apa yang Ananda katakan semuanya itu adalah benar.
yaitu dengan sholat dan zikir yang dilakukan secara benar-benar ikhlas dan berdasarkan ketentuan syariat, maka akan melahirkan sifat ketakwaan dan menjauhi diri dari perbuatan keji dan mungkar karena kesadarannya akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari kelompok tadi akan Bapak beri LKPD-nya, yaitu permasalahan yang pertama, seorang siswa bernama Ali sering malas sholat dan akibatnya ia menjadi tidak disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-temannya juga mengajaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang harus dilakukan Ali agar hidupnya berubah menjadi lebih baik? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, Ali merasa hidupnya kurang bermakna. Ia sering berbohong kepada orang tua, terpengaruh teman-teman yang suka bermain tanpa batas waktu, dan malas belajar. Setelah mendengar ceramah di masjid, ia merasa ingin berubah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, untuk kelompok-kelompok diskusi tadi, tugasnya kelompok visual adalah membuat peta konsep terkait pemecahan masalah dan mempresentasikannya. Adapun kelompok auditori menjelaskan pemecahan masalah dengan bahasa interaktif. Dan untuk kelompok kinestetik, menampilkan drama atau mempraktekkan salah satu sholat wajib. Nah, Bapak kasih contoh nih untuk yang penta konsep. Untuk yang peta konsep seperti inilah bentuknya. Nah, nanti kalian kelompok visual membuat peta konsep pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh Ali. Adapun untuk kelompok auditori, kalian bisa melihat buku pelajaran atau video pembelajaran tadi untuk bisa menjawab terkait permasalahan yang terjadi pada Ali. Adapun untuk yang kinestetik, bisa nanti mempraktekkan sholat. Yang pertama, siapa yang menjadi imam. Yang kedua, sholat dan zikir apa yang kalian ingin praktekkan. Yang ketiga, praktek di depan kelas. Yang keempat, kalian bisa melihat panduan sholat di buku tuntunan sholat atau melihat video yang sudah Bapak bagikan tadi. Baik, sudah jelas semuanya? Mas, Pak. Sudah jelas? Bapak tunggu waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, maju dulu untuk kelompok auditori menjelaskan pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi oleh Ali. Ayo Ronaldi, maju ke depan. Baik, Pak. Oke, jawabannya bagus ya untuk auditori. Untuk kelompok nggak bagus. Mari. Nah, semua yang kalian kerjakan hasilnya tadi sungguh luar biasa. Bapak sangat merasa senang sekali melihat kalian mampu mengidentifikasi masalah dengan baik dan memberikan solusi yang realistis. Cara kalian menyampaikan pemecahan masalah juga sangat interaktif dan kreatif. Namun ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu hasil pembelajaran tadi atau hasil karya kalian tadi bisa ditingkatkan lagi. Misalnya pada peta konsep boleh diwarnai dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, Baik, Pak. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kesimpulannya, yaitu yang pertama, sholat adalah tiang agama dan pencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, zikir membantu ketenangan jiwa dan meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun refleksi, yaitu Bapak ingin bertanya,
apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas sholat dan zikir kalian? Coba Uni jawab refleksinya. Jadi Pak, kalau saya merefleksikan materi kita, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas sholat dan zikir adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu, meminta kepada orang tua untuk selalu mengingatkan sholat gitu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Beri tepuk tangan dahulu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Bapak telah membuatkan link soal quizzes. Nah, ini nanti Bapak share ke grup kita, grup kelas kita. Nanti kalian buka di rumah dan kalian jawab soal-soalnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar pada pertemuan kedua pada submateri yaitu hikmah sholat dan zikir serta bagaimana mengamalkan sholat dan zikir dengan konsisten. Di awal tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Nah, terakhir kita juga tutup dengan berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.